Selamat malam waktu Amerika buat saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam kita pada malam hari ini. Dan juga selamat pagi tentunya bagi Anda yang ada yang berada di Indonesia pada saat ini. Baik, kita akan segera langsung saja masuk ke acara ibadah kita dengan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Tapi sebelumnya saya ingin mengundang Ibu Lucy untuk dapat membuka acara ini dengan doa. Silakan Ibu Lucy. Di-unmute dulu ya. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji hanya diperuntukkan bagi Engkau Tuhan. Kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan, memuji dan membesarkan Engkau. Terima kasih untuk kesempatan lagi kami boleh mendengar firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Kami menyerahkan kehidupan kami, biar Roh Kudus menuntun kami untuk kami bisa mengerti. Tetapi bukan hanya mengerti Tuhan, supaya kami bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup ini hari demi hari boleh lebih diubahkan dan boleh lebih disucikan, untuk kami bisa mempersembahkan kehidupan ini lebih berkenan kepada Engkau. Engkau berkati Pendeta Stephen Rantu, berkati kami semua yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih, ampuni segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Lucy. Baik, saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita untuk kita baca bersama, dan kemudian nanti ada tambahan yang seperti biasa akan dibawakan di akhir daripada pelajaran ini. Baik, pada minggu ini kita sudah memasuki minggu ke-9 ya, dengan judul untuk sepanjang minggu ini, untuk melayani dan menyelamatkan. Untuk melayani dan menyelamatkan. Kita sudah berbicara tadi malam tentang bangsa hamba, dan itu merujuk kepada bangsa yang Tuhan sudah pilih, telah dipilih dan juga dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi terang kepada bangsa-bangsa lainnya. Ya, umat yang terpilih, dan kita sudah lihat bagaimana itu adalah merujuk kepada bangsa Israel atau umat-umat Yahudi ya saat ini, keturunan daripada bangsa Israel dulunya. Dan pada malam hari ini kita membahas tentang seorang hamba tanpa nama, ya, seorang hamba tanpa nama, dan ini berdasarkan Yesaya 42 ayat 1, di sana dikatakan ayat inti kita untuk sepanjang minggu ini. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Menyatakan hukum, nanti kita akan sedikit mempelajari apa maksudnya itu ya. Tapi besok kita lihat, saat ini kita akan membahas seorang hamba tanpa nama, tapi besok kita akan membahas tentang seorang hamba, bahkan Mesias atau Juru Selamat, yang bukan orang Yahudi, dan bukan seperti yang akan kita pelajari malam hari ini. Tapi dia orang apa? Dia adalah orang Persia. Bagaimana mungkin orang kafir menjadi apa? Hamba Tuhan. Dapat diangkat, dapat dipilih, dapat menjalankan misi Tuhan, tapi dia orang kafir. Tapi kita akan pelajari itu besok malam, menarik sekali ya. Hari Rabu kita akan belajar tentang harapan untuk masa depan, dan pada hari Kamis hamba yang merasakan dan menderita. Hamba yang merasakan dan menderita. Kita semua akan membahas tentang hamba yang akan melayani dan apa? Menyelamatkan ya. Dalam konteks orang-orang zaman dahulu, yang akan menyelamatkan itu bukan hamba, istilahnya itu seorang raja, segala atribut kemenangan, ya, keselamatan itu bukan dilaksanakan oleh orang hamba, walaupun yang berperang itu serdadu-serdadu dan lain sebagainya. Tetapi atribut kemenangan itu kepada selalu merujuk kepada pemimpin atau raja. Tapi kita lihat di sini, keselamatan umat manusia itu dilaksanakan oleh seorang hamba, bukan seorang presiden, bukan seorang pemimpin, tapi seorang hamba. Mari kita lihat pelajaran kita ya. Apakah peran dan karakter dari hamba Allah tanpa nama yang Allah telah pilih dan yang kepadanya ia berikan rohnya, dalam Yesaya 42 ayat 1-7. Mari kita baca, menarik sekali ya. Lihat pelajaran kita ya. Ayat inti kita untuk sepanjang minggu ini katakan apa? Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.
Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Artinya dia nggak perlu apa ya, nggak perlu meninggi-ninggikan dirinya dengan kata lain ya. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Kok apa yang maksudnya di sini ya? Dengan kata lain, nanti kita akan lihat ya apa yang artinya hukum, menyatakan hukum ini ya. Tapi dia tidak terlalu apa? Dia tidak terlalu menggembar-gemborkan apa yang dia lakukan. Dia tidak apa ya, menyatakan seperti raja-raja yang berperang atau apa, tidak, dia tidak melakukan. Dia low profile dengan kata lain ya. Ayat keempat, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah. Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Apa yang ingin dikatakan, difirmankan Tuhan? Dikatakan ayat 6. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Perjanjian bagi apa? Perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Yesaya 42 ayat 1 sampai 7. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan atau tuliskan. Pilih jawaban yang terbaik atau kombinasi jawaban ya tentang siapa hamba Allah yang tidak bernama ini. Arti pertama, dia memberikan keadilan bagi bangsa-bangsa. Loh, tadi kok dibahas tentang apa? Tadi bicara tentang hukum, bahasa Indonesia apa ya? Seperti ayat-ayat kita baca ya Pak. Ia akan apa? Ia akan menyatakan hukum, tapi sekarang dikatakan apa? Ia memberikan bukan hukum tapi apa? Keadilan bagi bangsa-bangsa. Yang kedua, dia menyelesaikan tujuannya dengan tenang dan lemah dan lembut tetapi berhasil. Dia tidak berteriak-teriak tapi dia berhasil. Apakah ini dia yang menurut ayat tadi? Ya, saya pikir ya. Dia adalah seorang guru. Dia adalah seorang guru yang mengajar. Dia melayani ayat poin keempat. Dia melayani sebagai satu perjanjian antara Allah dan umatnya atau umat manusia. Ya, betul. Dia memberikan terang pengharapan dengan menyembuhkan kebutaan dan membebaskan tawanan. Nah, betul juga ya. Jadi apakah ini jawabannya adalah semua yang tertulis di atas? Saya percaya itu dia ya. Jadi yang terbaik dari ayat-ayat tadi adalah semua yang tertulis apa? Di atas. Dia memberikan keadilan kepada bangsa-bangsa. Tujuannya dia lakukan dengan tenang tapi berhasil. Dia seorang guru. Dia melayani sebagai satu perjanjian antara Allah dan umatnya. Dia memberikan terang yang menyembuhkan kebutaan dan membebaskan tawanan. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah peran dan karakter hamba ini dibandingkan dengan tunas dari tunggul Isai yang padanya roh Tuhan juga berdiam dalam Yesaya 11? Ya, tidak lain, tidak beda itu ya. Sama seperti dalam Yesaya 42. Pemerintah yang berasal dari keturunan Daud dalam Yesaya 11 bertindak selaras dengan Allah, menyediakan keadilan dan pembebasan bagi yang tertindas. Demikian juga hikmat dan pengetahuan Allah. Kita menemukan bahwa tunas dan tunggul dari Isai adalah Mesias. Anak ilahi atau anak Allah yang tertulis dalam Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Yang juga membawa damai dari takhta Daud dan kerajaannya. Dengan keadilan dan kebenaran. Seperti itu dalam Yesaya 9 ayat 7. Jadi dengan kata lain, hamba dalam. Siapa sih hamba dalam Yesaya 42? Sudah pastilah dia adalah Mesias. Itu tentang Yesus. Jadi Yesaya 41 kita sudah pelajari tadi malam. Itu berbicara hamba Tuhan itu adalah satu bangsa. Satu apa ya? Corporate atau bangsa, yaitu bangsa Israel. Tapi sekarang Yesaya 42 berbicara tentang apa? Mesias. Bagaimanakah perjanjian baru mengidentifikasi hamba dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai 7? Ayat 1 sampai 7. Kenapa? Karena kita akan lihat nanti setelah ini ayat 4 Fatsal 42 juga akan kembali berbicara tentang bangsa Israel sebagai hamba Tuhan. Tapi untuk 1 sampai 7 itu merujuk kepada siapa? Mesias yang menyediakan keadilan. Jadi bagaimana perjanjian baru mengidentifikasi hamba dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai 7 yaitu yang menyediakan apa? Keadilan menurut Matius 12 ayat 15 sampai 21.
Matius 12 mengutip dari Yesaya 42 dan menerapkannya kepada pelayanan penyembahan yang dilakukan oleh Yesus, anak Allah yang dikasihinya, yang kepadanya Allah berkenan. Ya, Yesaya 42 berbicara tentang kata hambaku yang kepadanya aku berkenan. Matius juga berbicara tentang anak Allah yang kepadanya aku apa? Berkenan. Ya, kita lihat Matius 3 ayat 16 dan 17 dan seterusnya ya, disamakan dengan Yesaya 42 ayat 1. Pelayanan yang Yesus lakukan telah memperbaharui perjanjian Allah dengan umatnya. Seperti tertulis dalam Yesaya 42 dan Daniel 9 ayat 27. Kenapa? Seperti saya sudah nyatakan sedikit tadi malam yang saya ingin Anda pelajari ya. Daniel 9 ayat 20 menyatakan apa? Dan dia membuat perjanjian itu berat kepada sebuah bangsa. Dengan kata lain bahasa Inggrisnya dikatakan, he made a covenant for the many. Dia membuat perjanjian kepada umat-umat manusia. Ya itulah yang Yesus telah lakukan. Yesus dan murid-muridnya memberikan keadilan bagi orang banyak dengan membebaskan mereka dari penderitaan. Kurangnya pengetahuan tentang Allah, membebaskan mereka dari kurangnya pengetahuan tentang Allah, dan perhambaan roh jahat yang disebabkan oleh penindasan setan. Seperti Lukas 10 ayat 19 nyatakan. Kemudian Yesus mati untuk mensahkan perjanjian yang baru. Matius 26 ayat 28. Seperti Yesaya 42 ayat 6, seperti Daniel 9 ayat 27. Maka Matius 26 ayat 28 itu menyatakan Yesus yang membuat perjanjian yang apa? Baru bukan hanya kepada orang Israel, tetapi kepada seluruh umat manusia. Dan apalagi? Dan menciptakan keadilan bagi dunia dengan mengusir setan, makhluk asing yang mencoba merebut posisi pemerintahan dunia. Dari tadi kita sudah lihat ya bagaimana kata memberikan keadilan kepada dunia ya. Nanti kita akan lihat kenapa sampai itu yang menjadi inti dari kata yang akan kita pelajari nanti tentang hukum dan keadilan ya. Perhatikan Yesaya 42 ayat 1 sampai 4 terkait gambaran tentang Kristus. Luangkan waktu untuk merenungkan kehidupan Yesus. Karakteristik khusus apakah dalam pelayanannya yang sangat tepat menggenapi nubuatan ini? Pelajaran apakah yang dapat kita pelajari tentang bagaimana kita juga harus melayani orang lain? Ya, harus juga menjadi hamba-hamba Allah. Pada malam hari ini kita akan mempelajari ya tentang siapa hamba Tuhan di kitab Yesaya ya. Kenapa seperti apa ya berbalik-balik ya. Tadi saya sudah bilang Yesaya 41 berbicara tentang hamba Tuhan itu bangsa Israel, keturunan Yakub. Yesaya 42 berbicara tentang apa? Yesus atau Mesias sebagai hamba Tuhan. Lalu besok kita akan mempelajari hamba Tuhan atau Mesias itu adalah juga orang dari Persia. Ya. Kenapa? Ini membuat bingung sepertinya ya tentang hamba Tuhan dalam kitab Yesaya. Dan tidak heran waktu sida-sida Ethiopia membaca kitab Yesaya, dia juga bingung. Kenapa? Karena sampai saat ini pun ahli-ahli Alkitab sampai hari ini banyak yang masih bingung. Siapa itu hamba Tuhan? Siapa itu hamba Tuhan yang sesungguhnya? Apakah itu Yesaya sendiri? Apakah itu Yesaya sebagai nabi Tuhan? Ataukah itu orang Israel? Apakah itu merujuk pada Yesus? Kepada Cyrus ya orang Persia atau siapa ya? Tinggal tidak heran dalam Kisah 8 ayat 34. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus ya. Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata? Tentang siapakah? Siapa dia yang Nabi berkata demikian? Ini sida-sida Ethiopia sih sedang membaca kitab apa? Kitab Yesaya, khususnya kalau Anda baca Kisah 8, ayatnya sebelumnya, sebelum ayat 34, dia sedang membaca tentang apa? Apa yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Jadi dia bertanya, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri, apa tentang Nabi Yesaya, atau tentang orang lain? Dan itulah kesempatan terbuka bagi Filipus untuk menyatakan bahwa yang dinubuatkan dalam Yesaya itu adalah tidak lain daripada Yesus Kristus yang baru saja apa? Yang baru saja disalib di Yerusalem. Sehingga kemudian sida-sida itu mengerti dan memberi dirinya dibaptis. Ya. Jadi Yesus itulah, ya, menurut Yesaya 42 ayat 1, itulah Yesus. Hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Yang telah apa? Dipilih oleh Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang kepadanya aku berkenan. Inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Itu yang
dikatakan oleh Allah pada saat apa Yesus dibaptiskan ya. Jadi Yesaya 42 ayat 1 katakan juga apa? Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Jadi pada saat Yesus dibaptis dan dinyatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian orang-orang dapat melihat bagaimana apa? Roh Allah turun ke atasnya bagaikan apa ya? Bagaikan burung ya. Burung yang turun kepada Yesus, burung merpati yang turun ke atasnya. Dikatakan apa? Supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Apakah ini hukum ini yang menjadi apa? Tujuan utama. Nanti kita lihat tentu saja ya, itu dapat kita lihat bagaimana kehendak Tuhan itu adalah nama lain daripada firman Tuhan itu nama lain daripada hukum. Tapi mari kita lihat nanti apa yang dimaksudkan. Kenapa pelajaran sekolah sahabat kita dari tadi bicara tentang menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Nah, sebelumnya mari kita lihat karakteristik hamba Tuhan dalam kitab Yesaya, entah itu bangsa Israel, entah itu kemudian Cyrus yang akan kita pelajari besok malam, semuanya itu hamba Tuhan itu adalah yang dipilih dan dipanggil oleh Allah pertama ya. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Jadi yang dipegang atau yang apa? Di-establish, dibentuk dan dipanggil oleh Allah. Itu termasuk bangsa Israel yang dipilih, dibentuk dan dipilih untuk apa? Untuk dipanggil menjadi hamba Tuhan. Termasuk juga Sirus, besok malam kita akan pelajari. Termasuk juga Mesias. Jadi sama-sama dipilih dan dipanggil oleh Allah. Untuk apa dipanggil? Yang kedua ini, karakteristik hamba Tuhan ya di kitab Yesaya. Yaitu untuk mendapatkan kuasa menjalankan misinya. Ayat berikutnya. Dari Yesaya 42, saya sudah baca ayat yang bagian pertama, bagian kedua katakan apa? Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Apa itu misinya? Menyatakan hukum. Hanya untuk menyatakan hukum. Nah, bahasa Inggrisnya Yesaya 42 Yesaya 42 ya. Yesaya 42 menurut New International Version atau New King James Version adalah he will bring justice. Dia akan membawa keadilan. Jadi bukan hanya menyatakan hukum, bukan hanya berkhotbah-khotbah tentang hukum, ya. Bukan hanya berkhotbah tentang hukum, tapi bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya apa katakan, ia akan membawakan keadilan. Lebih daripada hanya menyatakan hukum, ya. Lebih daripada hanya menyatakan hukum. Jadi itulah nuansa bahasa ya. Jadi ada bahasa yang mungkin lebih apa ya, nuansanya lebih jelas itu. Nah, bahasa aslinya, bahasa Ibrani, mispat ya. Itu adalah berbicara ya tentang judgment. Makanya bahasa Alkitab terjemahan baru mungkin menyatakan tentang apa? Hukum. Tapi kata judgment atau mispat itu adalah menyatakan apa yang benar dan pantas atau menyatakan tentang kebenaran dan kebajikan atau dengan kata lain keadilan. Itulah artinya sesungguhnya. Sehingga dengan kata lain sesungguhnya kalau terjemahan yang terbaik tentunya adalah aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia membawakan kebenaran, keadilan, apa yang benar, apa yang pantas kepada bangsa-bangsa. Dia bukan hanya berkhotbah. Betul, berkhotbah adalah bagian daripada hamba-hamba Tuhan harus lakukan. Tetapi dia harus membawakan apa? Apa yang benar dan pantas. Dan apa yang Yesus bawakan yang benar dan pantas itu adalah sesuatu yang dia sudah apa? Dia sudah hidupkan terlebih dahulu, dapat dilihat. Dan pada saat itu dilihat, ia telah menjadi khotbah yang berjalan. Ya, kenapa ini penting sekali? Jangan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita hanya berhenti di apa? Berkhotbah tentang hukum. Tidak, ya. Kita harus membawakan apa yang benar dan pantas. Kita menghidupkan kebenaran dan keadilan, bukan hanya berkhotbah tentang kebenaran dan keadilan. Harus menjadi satu bahagian sehingga kita dapat menjadi seperti Yesus yang dikenal dengan istilah dia adalah khotbah yang berjalan karena dia menghidupkan apa yang dia khotbahkan, apa yang dia katakan. Jadi itu poin pertama ya. Jadi karakteristik hamba Tuhan dalam kitab Yesaya itu adalah orang-orang atau bangsa atau orang seperti Yesus atau Sirus atau bangsa seperti bangsa Israel yang telah dipanggil dan dipilih dan dipanggil oleh Allah dan diberikan kuasa. Roh Allah ada untuk menjalankan misinya. Yaitu apa? Membawakan keadilan. Membawakan apa yang benar dan pantas kepada seluruh umat manusia.
Yang mana saja yang berhasil? Ya. Siapa saja yang berhasil dari hamba-hamba Tuhan ini? Ya, yang manusia Sirus itu tidak berhasil. Bangsa Israel tidak berhasil juga. Yang berhasil ya, cuma Yesus. Kenapa mereka gagal? Yesaya 42 ayat 18 sampai 20. Ayat 1 sampai 7 berbicara tentang hamba Tuhan yang berhasil, Yesus. Tapi Yesaya 42 ayat 18 sampai 20 menyatakan tentang kegagalan hamba-hamba manusia. Hamba-hamba Tuhan lainnya seperti bangsa Israel ataupun yang kemudian ya, manusia-manusia yang dapat menjadi hamba Tuhan tapi bisa gagal. Kenapa gagal? Karena ini. Ayat 18 sampai 20 katakan apa? Dengarkanlah hai orang-orang tuli. Ya, orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain daripada hambaku? Wah, hamba Tuhan dapat menjadi buta dan tuli. Dan siapakah? Dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak apa? Mendengar. Jadi 3 kali disebut hamba-hamba Tuhan itu dapat menjadi orang yang tuli. Buta, 3 kali. Jadi kita jangan memiliki satu kepuasan kerohanian. Boleh dikatakan kesombongan rohani. Oh, saya hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Tapi di sini siapa yang dapat dikatakan sebagai orang tuli, buta. Adalah mereka yang dapat menjadi apa? Yang menjadi orang-orang yang dapat disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya. Kenapa? Mereka melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Orang-orang banyak hamba-hamba Tuhan di zaman Yesus, orang pemimpin-pemimpin agama di zaman Yesus. Ya. Tapi apa Yesus katakan? Engkau memiliki mata tapi tidak melihat. Engkau bertelinga tetapi tidak mendengar. Yesaya 42 ayat 24 juga katakan apa? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Yakub dan Israel ini hamba-hamba Tuhan. Tapi Tuhan katakan apa? Kenapa mereka harus dihukum? Bukankah Tuhan yang menyebabkan Yakub dirampas dan Israel diberikan kepada penjara? Kenapa? Kenapa harus diserahkan mereka untuk dirampas dan dijara? Sebab kepadanya kita telah berdosa. Mereka telah berdosa. Kenapa mereka berdosa? Kenapa? Karena mereka tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya dan kepada pengajarannya yang tidak mau didengar. Nah, kalau bahasa Indonesianya seringkali kita pikir, ya, kita telah berdosa dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Seakan-akan, siapa nih orang ini ya? Tapi sesungguhnya kalau kita lihat dalam bahasa Inggris dan bahasa aslinya, itu menunjuk kepada si Israel dan Yakub. Ya, for they, karena mereka. Siapa mereka? Karena mereka Yakub yang berdosa ini tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya dan kepada pengajarannya yang tidak mau dituruti. Lihat itu. Begitu banyak orang-orang di zaman Yesus yang mungkin sudah melihat mujizat Yesus, mendapatkan mungkin kesembuhan-kesembuhan Yesus, tapi apa yang terjadi? Murid-murid Yesus pada saat Yesus disalib sekalipun lari semua. Lari mereka. Mereka tidak mau mengikuti jalannya. Mereka tidak mau menuruti pengajaran atau firman Tuhan. Padahal siapa mereka? Hamba-hamba Tuhan. Umat-umat Tuhan. Yang umat-umat terpilih. Gagal. Itulah kegagalan mereka. Dan itu mungkin bukan kegagalan siapa? Bukan kegagalan Yesus. Misi hamba Tuhan itu sudah jelas. Ya, bukan hanya untuk menyatakan hukum, tapi menghidupkan keadilan. Ya. Yesaya 49 ayat 5-6. Misi daripada Mesias itu apa? Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya. Untuk mengembalikan Yakub kepadanya. Wah, jadi memang Yesus datangnya hanya untuk orang Israel ya. Untuk karena apa dikatakan untuk mengembalikan Yakub kepadanya supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Jadi memang misi Mesias itu pertama-tama masih untuk apa? Janji, kelepasan masih diberikan. Ingat tadi malam saya sudah sebutkan.
seperti nubuatan dari Daniel 9, 490 tahun masih diberikan kepada orang-orang Yahudi, kepada keturunan Israel, kepada keturunan Yakub. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel masih diberikan, tapi mereka menolak. Sampai di dalam Daniel 9 ayat 27, maka perjanjian yang tadinya diberikan hanya kepada orang Israel, sekarang diberikan kepada orang banyak. Sehingga Petrus dapat berkata, bukan lagi orang Yahudi, tapi kita semua yang percaya adalah imamat yang apa? Imamat yang rajani. Itu dia. Tapi pada mulanya, pada saat Yesaya menulis ini, masih misi daripada Yesus pertama-tama lah untuk apa? Untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi jangan kita lihat hanya hanya kepada orang Israel. Ayat berikutnya katakan apa? Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi dirimu sendiri, bukan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi pertama-tama melalui orang apa? Orang suku-suku Yakub dan orang-orang Israel. Tidak heran, ya. Inilah ya Pak. Yesaya juga sudah menyatakan tentang melalui mereka untuk perjanjian itu diberikan kepada apa? Orang-orang banyak. Ya. Aku ayat 6, Yesaya tadi kita sudah baca, Yesaya 40 ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Yesus ya. Yesaya 42, 1-7, hamba Tuhan itu Yesus, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Itulah tuh misi Yesus. Pertama-tama kepada orang Yahudi, tapi bukan hanya untuk orang Yahudi, kepada bangsa-bangsa. Yesaya 49 ayat 8 dikatakan, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Ya, sudah sunyi. Nah, kenapa ini penting sekali, saudara-saudara? Ya, perjanjian itu sudah bukan lagi bagi orang Israel. Kenapa ini penting sekali? Karena ya mungkin saya cuma mau keluarkan sedikit ya, tidak akan membahas panjang. Tapi ada satu teologi yang menjadi teologi umum di gereja Kristen pada saat ini, yaitu disebut dengan dispensasionalisme. Dispensasionalisme ini percaya bahwa ini bukan ajaran yang Alkitab secara keseluruhan ajarkan ya, tapi dispensasionalisme ini percaya bahwa kerajaan 1000 tahun akan dibentuk di dalam dunia ini. Apa yang akan terjadi selama 1000 tahun? Kembali Yesus akan datang dan Yesus akan pergi ke Yerusalem menjadi raja. Orang-orang Israel kembali di Yerusalem, di tanah Israel saat ini, dan semua orang-orang lainnya juga dapat bergabung. Tapi itulah yang menjadi kepercayaan mereka. Bahwa Yesus akan datang kembali menjadi raja karena dia akan memenuhi perjanjiannya bagi apa? Kepada orang-orang Israel. Akan memerintah Yesus selama 1000 tahun di mana? Di Israel. Tapi ini bukan ajaran Alkitab secara keseluruhan, saudara-saudara. Ya, ajaran dispensasionalisme itu bukanlah teologi ya, ajaran Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab sudah mengajarkan bahwa misi Tuhan itu sudah diberikan tentu saja pertama-tama kepada orang Israel, tapi mereka telah tolak, dan oleh sebab itu perjanjian itu diberikan kepada seluruh umat manusia. Betul. Yesus menyatakan itu ya, walaupun dalam konteks pada saat Yesus berbicara dalam Matius 15 ayat 24, jawab Yesus, pada saat ada wanita Kanaan minta untuk diberkati karena anaknya yang minta untuk disembuhkan. Lalu Yesus menjawab dengan konteks apa? Ini adalah pemikiran orang Yahudi di zaman Yesus, bahwa Mesias itu hanya untuk orang apa? Hanya untuk orang Yahudi. Dan Yesus seakan-akan mencoba untuk apa? Menguji iman wanita Kanaan ini dengan memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi saat itu. Apa yang Yesus katakan kepada wanita itu? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi memang itulah, karena itulah yang menjadi pegangan di benak orang-orang Israel, bahwa Mesias itu hanya untuk orang-orang Israel. Tapi Yesus bukan hanya untuk orang Israel. Yesus bukan hanya untuk. Apa buktinya? Buktinya Matius 28 ayat 19-20, dia sudah katakan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan bukan itu saja. Kisah 1 ayat 8. Kembali diulangi perintah agung itu ya.
Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Betul. Ya. Mulai di mana? Di Yerusalem, lalu seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itulah misi Yesus dan misi saudara dan misi saya. Misi kita bukan untuk menjadi anggota gereja. Saya ulangi, seperti yang saya sering-sering katakan. Misi kita bukan untuk menjadi anggota gereja. Misi kita adalah untuk menjadi murid Yesus yang memuridkan seluruh bangsa menjadi murid Yesus. Yang menjangkau. Apa artinya murid? Murid itu adalah kita belajar dari Yesus. Kita mempelajari firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan dan menghidupkan firman Tuhan tersebut. Sudah itu kita menjadi saksi. Bukan hanya menjadi murid, tapi juga menjadi saksi. Artinya murid yang keluar. Murid yang bukan hanya belajar dan diajar, tetapi murid yang akan keluar membawakan ajaran tersebut. Dan itulah yang menjadi misi Yesus, itulah yang juga seharusnya menjadi misi saudara dan saya. Dan dengan demikian kitalah hamba-hamba Tuhan yang sejati. Inilah yang dapat saya tambahkan. Ya, kiranya ini dapat menjadi satu perenungan bagi kita, dan bukan hanya menjadi sesuatu yang kita renungkan, tapi menjadi sesuatu yang kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Oke, saudara-saudara. Jika ada tambahan-tambahan atau pertanyaan, silahkan. Ada kira-kira? Ada tambahan? Ada pendeta Rantung senior, ayah saya dan ibu saya, ada pendeta Saulia. Ya. Yang dapat juga membantu. Ada mungkin tambahan-tambahan lainnya, silakan. Om Rin, jika ada. Papi, Mami, jika ada, silakan. Sangat jelas, Pendeta. Terima kasih. Ada Om Rin? Ya, silakan Om Rin. Ya, terima kasih Pendeta Stephen, sangat jelas. Ya. Ini lebih membawa kita kepada pengertian misi kita yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Betul sekali. Iya, kami. Silakan. Ya. Ada tambahan mungkin dari pendeta Rantung senior? Papi, silakan. Oh, kita cuma mau bilang memang tidak ada yang melebihi bahwa yang menjadi hamba juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Namun kalau kita melihat tujuan Yesus Kristus adalah menyelamatkan umat manusia dari dosa mendapat hidup kekal. Tetapi apabila kita pelajari Alkitab, kita dapati bahwa seperti Musa, dia adalah gembala yang menuntun umat Israel keluar dari tanah perjanjian, seakan-akan selamatkan mereka keluar. Demikian pula kita pelajari bahwa nanti di Yesaya 44-45 berbicara mengenai Cyrus. Dia juga selamatkan mereka, sehingga Cyrus juga disebut menjadi hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, seakan-akan dia seorang juru selamat. Demikian pula dengan akhirnya perjanjian baru kita kenal yang banyak disebutkan, yaitulah suara di padang, yaitulah Yohanes Pembaptis. Dan bukan hanya mereka, sama seperti kesimpulannya, adalah kita semua yang sudah menjadi murid untuk bekerja, untuk memuridkan juga sesama kita. Jadi bagus sekali pelajarannya. Thank you. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, ada lagi saudara yang melalui Zoom, ada ketua Rituan, ada yang mau ditambahkan. Tuhan, silakan. Ada kira-kira? Ya, unmute dulu. Ya, silakan. Saya mau bertanya, Pendeta. Dan kebetulan di sini ada 2 mantan presiden di Indonesia. Kalau misalnya sampai Cyrus atau Kores itu dia bisa diutus Tuhan sampai dia membebaskan satu bangsa. Kalau di zaman modern ini saya juga ingat ada satu pemimpin dunia, kalau kita tahu namanya Michael Gorbachev, di Rusia dia waktu itu sampai mengizinkan waktu itu agama boleh masuk ke Rusia,
Dan pergerakan Advent ini juga bisa sampai masuk di itu pada saat itu komunis kan. Tapi karena Michael Gorbachev inilah makanya Advent juga bisa masuk di di Rusia. Tapi kalau kita lihat jangan jauh-jauh lah kemana ya, ke North Korea atau bagaimana. Di Indonesia sendiri misalnya, di Aceh, karena di sini ada 2 mantan presiden, apakah memang sangat sulit ladangnya kah atau bagaimana sampai mungkin kita nggak pernah mendapatkan kesempatan menginjil ke sana atau bagaimana kira-kira? Terima kasih. Ya, mungkin bagi Om Rain dan Papi mungkin boleh dapat menjawab kira-kira bagaimana pengalaman menjalankan misi di Indonesia. Yang kita alami memang ada kesulitan, tetap jangan lupa kita punya gereja di Aceh sekarang ini. Ada gereja kita. Dan saya sendiri pernah waktu di Jakarta mengajar seorang murid dari Aceh, akhirnya menjadi diakon di gereja kita di Salemba. Jadi banyak juga mereka yang di dalam di sana yang sudah keluar yang menjadi umat Tuhan. Memang ada kesulitan, tetapi tetap pelayanan tetap ada di Aceh sampai saat sekarang ini. Oke, thank you. Ya, itu aja. Om Rain ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi memang ada beberapa orang Islam yang menerima kebenaran melalui mimpi. Dan saya pikir-pikir, bisa saja karena kita susah untuk ketemu atau susah untuk menginjil, Tuhan berikan mimpi kepada mereka. Ada seorang dokter di jemaat Menteng, ya, Muslim dia, mimpi dia. Akhirnya menikah di gereja kita dan menjadi anggota kita. Jadi Tuhan punya berbagai cara untuk menjangkau ini orang. Dan cara yang pertama ialah kita ini. Sebab kalau kita rajin mengajar, itu pelajaran juga makin kuat di dalam kita. Karena kalau kita rajin menginjil, maka kita sendiri diinjili oleh Injil tersebut. Jadi ini tanggung jawab. Kita jadi kuat. Kita jadi kuat karena doktrin-doktrin yang kita belajar itu kita praktekkan di dalam hidup kita, bagikan kepada orang lain. Sama seperti seorang guru. Waktu dia mulai mengajar sejarah, tidak terlalu lancar, tapi bertahun-tahun setelah dia mengajar, itu tahun-tahun sejarah dia sudah cerita tanpa buku. Saya pernah ikut ceramah dari pendeta-pendeta tua kita dulu, pendeta Menembo, pendeta yang ada di Pendeta Menembo pernah khotbah tentang Sabat. Dia sudah hafal semua itu ayat-ayat. Jadi ada 2 penulis di papan tulis. Siap-siap tulis. Saya catat semua itu ayat pulang. Persis betul. Tidak ada yang miss. Jadi dengan kita rajin menginjil, itu Injil menginjili kita akhirnya menjadi darah daging bagi kita. Dan hidup kita menjadi berkat juga kepada mereka ini. Kami punya teman-teman banyak sekali waktu di Ambon, teman-teman orang Islam. Mereka undang makan di rumah, mereka datang di kita, saya bilang, you jangan takut makan di kita di sini. Malahan you ada yang haram juga, kita ada, jangan takut. Jadi akhirnya kita rangkul begitulah dengan persahabatan. Ya, nah, terima kasih. Terima kasih. Baik, ada tambahan mungkin dari Ketua Tilaar atau yang lainnya melalui Zoom yang dapat saya lihat. Jika tidak ada, mungkin dari live stream deh, apa ada tambahan atau pertanyaan, silakan. Tidak ada tambahan, Pendeta, dari live stream. Oke. Jika tidak ada, mari kita masuk ke bagian kedua di acara ibadah kita, yaitu kita akan membawakan pokok-pokok doa. Silakan. Ada yang melalui Zoom, mungkin ada kesaksian atau hal yang ingin didoakan. Silakan. Ibu Syana mungkin, ya, jika ada. Selamat malam, terima kasih kesempatannya. Bukan kesaksian, mau mengucap syukur.
dari Surabaya perjalanan dengan tidak kurang satu apa. Terus kemarin saya ikut Zoom gara-gara ke Bandung antar ponaan mau masuk di itu, mau kerja di rumah sakit. Jadi kayak laporan gitu. Mungkin bulan Mei suami istri kerja di situ, di rumah sakit. Cuman ponaan saya disuruh untuk perkenalan selama 2 bulan. Dia sebagai dokter jaga. Tapi ya sudah, karena yang suaminya di kalau nggak salah dia dari rumah sakit Advent juga. Jadi kemarin sudah ketemu dengan dokter Alvin dan sudah disuruh, sudah oke lah. Jadi terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami. Amin. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Bu Shana. Baik, ada lagi saudara lain yang dari Zoom? Silakan. Ada? Tolong angkat tangan dulu. Jika tidak ada, ya bagaimana dari live stream? Ada beberapa ini pendeta dari live stream, tapi saya nggak bisa lihat yang dari awal karena somehow yang komen yang dari awal tiba-tiba error, jadi saya nggak bisa buka. Tapi ada beberapa yang saya sempat tulis. Yang pertama dari Ibu Pendeta Harriet Paruntu, katanya ada silent request. Lalu ada silent request juga dari keluarga lelaki senior. Lalu dari Erna Kawan, katanya ada silent request dan juga tolong tetap doakan adik dan suaminya. Lalu dari Tante Omi, katanya tadi siang batal ke dokter pendeta, jadi tolong dan digantikan besok, jadi tetap tolong didoakan. Ya. Okay. Dari keluarga lelaki Soputan, katanya tetap doakan keluarga besar Soputan. Oke. Baik. Ada mungkin 2 nama yang kita belum pernah doakan mungkin sebelum ini, yang di live stream yang boleh saya bawakan dalam doa secara khusus pada malam hari ini, Dek. Jika ada. Yang bisa kita lihat mungkin saudara Ishak Ramu. Ishak Ramu? Ya. Oke. Dan mungkin kita bisa doakan juga Ibu Eliana Situmorang. Oh, Ibu Eliana. Ini Situmorang ya? Iya. Bapak Teron juga minta tolong tetap didoakan yang di Colorado, pendeta. Oh, oke. Eliana. Ini Bu, ya. Eliana, terima kasih sudah sering Ibu Eliana bersama-sama terus dengan kami, puji Tuhan ya. Dan juga selamat bergabung juga bagi saudara Ishak Ramu yang juga berbakti bersama-sama kita. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa pada saat ini. Bapa yang mendukasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini waktu Amerika kami kembali dapat belajar firman-Mu, dapat dikuatkan untuk membahas tentang hamba Tuhan, karakteristik daripada hamba Tuhan. Dan pada malam hari ini kami dapat melihat bagaimana segala yang Yesus sudah lakukan, bukan hanya berikan kesempatan kepada orang-orang Israel atau orang Yahudi untuk dapat kembali menjadi hamba-Mu, tetapi Engkau juga sudah membuat satu perjanjian kepada kami semua. Kami dapat menjadi umat-umat-Mu, kami dapat menjadi hamba-hamba-Mu, yang membawakan kabar keselamatan-Mu, membawakan terang itu, sehingga kegelapan dunia ini dapat menjadi terang oleh kebenaran surga, keadilan dan kebenaran yang akan menjadi bagian daripada umat-umat manusia yang menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka. Biarlah kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman atau pembawa-pembawa firman yang baik, tetapi kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman, yang menjadi murid-murid Tuhan, yang belajar dan diajar, dan kemudian menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, membawakan apa yang kami telah terima dari Engkau. Itu menjadi satu kabar sukacita bagi sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pelajaran malam hari ini dapat membawa kami untuk menjadi hamba-hamba Tuhan
Tuhan yang sejati. Pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama dengan Ibu Shana Laluan yang Tuhan sudah sertai perjalanannya dari Surabaya dan ke Bandung dan segala urusan yang telah berhasil dengan baik. Kami terus berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberkati Ibu Shana Laluan ini, memberkati keluarganya yang ada di Indonesia, memberkati putrinya juga Jane yang ada di Philadelphia. Dengan demikian, maka seluruh keluarga akan selalu dikuatkan oleh firman Tuhan yang selalu menjadi bahagian mereka. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan Saudara Ishak Ramu yang sudah berbakti bersama-sama. Kiranya Tuhan akan memberkati Saudara Ishak. Dia dapat memperoleh kekuatan yang akan membawa dia mengatasi tantangan-tantangan kehidupannya. Dan dia akan selalu bersama-sama dengan Tuhan berjalan menuju ke dalam kerajaan. Kami juga bersyukur dapat berbakti bersama-sama dengan Ibu Ileana Situmorang yang sudah sering berbakti, dan kami berdoa terus Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan surga kepada Ibu Ileana Situmorang, dan dia akan selalu memiliki damai surga. Walaupun tantangan-tantangan kehidupan itu tidak dapat kami semua elakkan, tetapi dengan adanya Engkau dalam diri kami, dalam hati kami, dengan firman-Mu yang memberikan kekuatan, yang iman yang bertumbuh, maka bukan hanya kami semua, tapi khususnya Ibu Ileana Situmorang akan selalu dikuatkan dan dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Kami juga datang untuk membawakan permohonan-permohonan doa saudara-saudari kami yang dari waktu ke waktu membawakan silent request mereka, seperti Saudari Evi dan Angel Marero Tuhan, yang selalu bawakan permohonan-permohonan mereka dalam tantangan-tantangan kehidupan mereka. Tuhan dengarkan. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan Om Yan dan Tante Sin dengan permohonan pribadi. Kami ingin rindu untuk melihat permohonan itu dapat dijawab, dapat terlihat, dapat nyata jadi dalam kehidupan mereka, Tuhan. Dan dengan demikian mereka akan bersukacita, dan kami semua akan bersukacita bersama-sama dengan Engkau. Kami juga bersukacita, Tuhan, dapat berbakti terus bersama-sama dengan Saudara Teron dari Colorado, dan kiranya Tuhan akan selalu mendengarkan permohonan-permohonan pribadinya, kerinduan-kerinduan hatinya, khususnya kerinduan untuk dapat dekat dengan Engkau, Tuhan. Kami juga datang membawakan Ibu Pendeta Paruntu, Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepadanya. Memberkati juga keluarganya di mana saja mereka berada. Dan pada saat Ibu Pendeta Paruntu mendoakan keluarganya seperti Ibu Yeni Ransun di Indonesia, kami juga ingin membawakan nama tersebut agar supaya kekuatan dari surga dapat juga menjadi bagian bukan hanya Ibu Pendeta Paruntu, tetapi juga Saudari Yeni Ransun. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Ibu Erna Kawawan. Ibu Erna, Bapak Saudara Novi suaminya, Tuhan kiranya kekuatan surga dapat terus menjadi bagian. Saudara Joni, kawan di Indonesia juga Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang pasti dari surga. Kami juga terus datang mendoakan Tuhan, umat-umat Tuhan lainnya yang selalu mendoakan keluarga mereka. Kami terus ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Marta bagi anak-anak dan cucunya. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan keluarga Lalaki Soputan yang ingin Tuhan agar supaya Roh Kudus terus mengetuk pintu hati keluarga besar Soputan di Indonesia. Dan dengan demikian mereka akan selalu dekat dengan Engkau. Hamba-Mu juga berdoa bagi kesehatan bagi Saudari Lucy dan juga Saudara Angli, kiranya dengan kekuatan dari surga mereka akan selalu dikuatkan. Bukan hanya dari segi fisik, tapi juga dari kerohanian mereka. Hamba-Mu juga berdoa bersama-sama dengan keluarga besar Sumanti yang selalu berbakti bersama-sama dengan kami. Baik Tante Kathleen, Om Fritz di Washington State, juga Eti di sini, dan keluarga besar Sumanti di Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu atau Tante Nona Rumambi, Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepadanya. Pengharapan dari surga akan selalu menyertai beliau. Kamu juga berdoa bagi keluarga Asa Poli, Tuhan. Asa Poli di California, Tuhan akan memberkati mereka. Kekuatan rohani akan selalu menjadi bagian mereka. Dan ini akan menjadi sukacita. Bukan hanya bagi keluarga Sanger Oki Mamahit yang selalu mendoakan keluarga Asa Poli, tapi kami semua, Tuhan. Kami juga ingin membawakan dalam doa keluarga-keluarga lainnya juga selalu berbakti bersama-sama dengan kami. Keluarga Monik Woruntu di Indonesia, Tuhan, besertalah dengan mereka. Biarlah pembahasan-pembahasan firman Tuhan ini akan selalu membawa mereka ke dalam satu pertumbuhan kerohanian, iman yang kuat, selalu lebih kuat dari waktu ke waktu. Kami juga terus berdoa bagi Bapak Vence Suot yang waktu lalu juga sering bersama-sama dengan kami. Kami berdoa bagi istrinya dan kesehatan dari surga dapat
menjadi bagian daripada istrinya, Ibu Grace Suot, dan juga kakak daripada Ibu Grace, Ibu Erna Manaroin Song. Kami berdoa Tuhan, kiranya dengan zaman-zaman surga, maka bukan hanya Ibu Grace, Ibu Erna ini dapat memperoleh kesehatan, tetapi mereka juga akan kuat selalu di dalam Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi saudara Alden Sihotang, bagi Bapak Johan Tambuwun, bagi saudari Christine Rotin Sulu. Tuhan, kami terus berdoa kiranya kekuatan surga dapat selalu menjadi bagian. Bagi Bapak Silitonga, Pendeta Silitonga juga, Tuhan selalu akan memberikan kekuatan kepadanya. Kami juga berdoa bagi saudara Daniel Sitanggang, biarlah kekuatan rohani akan memberikan satu kekuatan jasmani yang dapat menjadi bagian beliau. Dan malam hari ini juga Tuhan, hamba-Mu juga ingin mendoakan umat-umat Tuhan Jemaat Fisdak, bukan hanya Ibu Lili Pinontoan yang hamba ingin selalu doakan, kiranya kekuatan surga dapat selalu menjadi bagiannya. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi umat-umat Tuhan lainnya, seperti keluarga Sumendap Sembiring. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Regen dan Arda. Puji Tuhan, Engkau sudah memberikan working permit yang sudah ditunggu oleh Regen, dan itu sudah menjadi satu kesukaan bagi Regen Tuhan. Kami ingin memuji, membesarkan nama-Mu. Kami berdoa bagi Adriana Tuhan, dan juga bagi Dylan, kiranya penyertaan surga akan menjadi bagian, dan dapat keluarga ini dapat disatukan jadi satu sukacita pada saat Dylan juga nanti dapat bersama-sama dengan keluarga Sumendap Sembiring ini. Kami juga berdoa bagi Tante Feli, kiranya Tuhan akan selalu menjaga dia, bukan hanya dari segi kesehatan yang akan dapat Tuhan selalu berikan kepada Tante Feli Tuhan, tapi kami berdoa kiranya Ibu Feli Walewangko akan mendapatkan kekuatan rohani yang akan selalu menjadi bahagianya. Hamba-Mu juga berdoa bagi umat-umat Tuhan, pendeta-pendeta yang hadir bersama-sama saat ini, Om Rain, Tante Evelyn, bagi Papi dan Mami yang juga bersama-sama, kiranya di masa tua mereka tetap Tuhan akan gunakan. Mereka akan terus menjadi saksi Tuhan, membawakan pekabaran itu, menghidupkan pekabaran itu, dan dengan demikian jiwa-jiwa dapat dijangkau, walaupun mungkin hanya melalui Zoom, melalui media elektronik yang dapat mereka lakukan, tapi umat-umat Tuhan dapat disatukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakanlah doa-doa ini jika ada yang tidak sempat hamba sebutkan ya Tuhan. Dan kiranya kekuatan yang kami semua sudah dapati pada saat ini akan selalu mengiringi kehidupan kami Tuhan. Pada saat kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dari saat ini hingga Maranatha, inilah doa dan pengharapan yang hamba bawa Tuhan hanyalah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan kami pada saat ini kiranya Tuhan menyertai kita semua dan kiranya kekuatan selalu menjadi bagian kita. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Pendeta, sebelum ditutup, saya mau sekedar promosi nih Pendeta. Oh silakan deh, silakan. Ya silakan. Oke, jadi terima kasih untuk semua yang sudah selalu bergabung dengan Fisdak Daily Worship. Sebentar ya, kita mau matiin ini background-nya dulu biar bisa kelihatan. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di belakang ini, udah ada kaos dari Fisdak. Jadi dalam berapa minggu ke depan kita udah reach 1 tahun kita bikin daily worship ini, Pendeta. Oh, puji Tuhan. Ya, jadi dalam 1 tahun ini sudah ada banyak orang-orang yang membantu kita, bukan hanya dari menyaksikan acara kita, tapi juga dengan like, follow, subscribe gitu. Jadi bagi yang di Facebook yang dapat top fans, kita akan akan mengirimkan baju ini kepada mereka. Jadi berapa orang akan dihubungi oleh tim kami untuk minta alamat dan juga mungkin ukuran baju. Dan bagi yang belum, mungkin di hari-hari ke depannya bisa share, like, dan komen acara-acara kita. Itu saja. Terima kasih, Pendeta. Oh, terima kasih. Jadi sekali lagi jangan lupa kita untuk membagikan ya. Bukan hanya, saya percaya kita bagikan ini bukan karena ada kaos atau apa, tapi kita percaya ini dapat juga menjadi berkat kepada saudara-saudara yang lainnya. Amin, Pendeta. Tapi pada saat yang bersamaan, kami dari Fisdak ingin supaya lebih juga dekat dengan Anda, jadi kita akan seperti saudara Dedek katakan akan membagikan kaos dari Fisdak Online Ministry ya. Fisdak Online Ministry yang saat ini dipimpin oleh saudara Elisa Siregar dan Aaron Manopo. Kita puji Tuhan untuk hal tersebut.
Jadi sampai sekali lagi, jangan lupa untuk di-like, di-share, di-subscribe, atau dibagikanlah dengan acara-acara ibadah kita. Sekali lagi terima kasih Saudara Dede, Saudara Aaron. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali besok malam. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran Sekolah Sabat yang untuk kita baca. Malam hari Thank you so much, Dad. Thank you so much.